Cek, sudah kedengaran? Sudah? Oke. Jadi, untuk pertemuan di semester ini ya, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kamar tamunya ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah untuk siswa kelas 11. Jadi pada pertemuan semester ini yang sebelumnya direncanakan kita sudah melaksanakan tatap muka, cuman kondisi kembali kurang baik ya. Sehingga pembelajaran masih harus dilaksanakan dengan sistem daring ini ya. Jadi Pak harapkan di tahun 2021 ini semua bisa lebih menjaga kondisi lagi agar semua keadaan bisa lebih cepat membaik sehingga nanti kita bisa cepat melaksanakan proses pembelajaran secara langsung. Ya. Nah sebelumnya di semester 3 jadinya semester ganjil kita sudah membahas mengenai petugas room attendant, step by step prosedur, bagaimana melaksanakan tugas. Dan kalian sudah mempelajari beberapa KD, yaitu yang pertama apa KD yang dipelajari? Ada yang masih ingat? Tahapan preparation, persiapan, kan itu dia yang kita pelajari. Persiapan sebagai seorang room attendant atau petugas kamar. Masih ingat nggak? Habis liburan ini lupa materinya nanti ya. Jadi dalam tahapan persiapan kamar tamu ke dalam room attendant trolley chart, ada yang bisa mengingatkan nggak sebelum kita mulai lagi ke materi yang selanjutnya? Poin-poinnya apa saja? Gusti Ayu Sri ya. Silakan coba ke Gusti Ayu Sri. Apa aja poin-poin yang dipersiapkan? Masih ingat nggak? Cukup disebutkan poinnya saja. Poin-poin yang dipersiapkan yang disiapkan oleh room attendant adalah persiapan mental, fisik, dan penampilan. Ada tambahan lagi, Gusti Ayu? Tidak, Pak. AP berapa? AP 11. AP 11, nomor? Absen 32. 32. Oke, jadi tadi diingatkan oleh temannya, tadi dalam self preparation, ya. Jadi ada fisik, ya ada secara mental, itu dia penampilan. Ada yang mau menambahkan nggak? Tahapan persiapan. Tadi secara pribadi ya silakan Dewa Yu Purnama. Silakan Dewa Yu Purnama. Pak, Ya. menurut saya persiapan yang dilaksanakan oleh room attendant adalah yang pertama persiapan mental atau mental preparation. Contohnya langsung Pak atau gimana? Nah, poinnya saja Dewa Yu. Selain dari persiapan mental, apa lagi? Persiapan fisik atau physical preparation. Dan yang terakhir penampilan atau experience. Reference, ya. Ya. Nah, nomor berapa Dewa Yu? Nomor absen 24. AP 11. AP 10. Dewa Yu tadi menyambung sedikit dari Gusti Ayu Sri Utari ya. Nah, selain daripada persiapan secara personal, pribadi, persiapan yang dilakukan oleh petugas sebelum berangkat ke kamar, baik itu dalam persiapan pribadi maupun persiapan menata perlengkapan ke troli. Ada yang mau menambahkan nggak apa poin-poin yang harus disiapkan ke troli? Atau yang kalian harus pahami sebagai seorang petugas room attendant sebelum kalian berangkat ke kamar untuk membersihkan kamar tamu. Ada yang masih ingat poinnya?
Untuk menata troli, apa aja poinnya yang perlu kita lakukan? Febriani, silakan Febriani. Untuk persiapan trolinya perlu menyiapkan formulir kerja Ada lagi? dan alat-alat dan juga bahan pembersih yang diperlukan. Ada lagi, Febri? Itu aja, Pak. Itu aja. Febri, AP berapa? AP 11, Absen? absen 13. 13. Oh, ini ada yang mau menambahkan. Silakan kalau gitu Pak, persilakan dulu. Mungkin dari ini Cempaka Dewi. Silakan. Halo Pak. Ya. Sebelum melaksanakan kegiatan pembersihan kamar, rumah tenda harus mempersiapkan yang pertama yaitu cleaning equipment atau peralatan pembersih. Yang kedua, chemical atau bahan kimia pembersih. Yang ketiga, supplies atau amenities persediaan, dan yang keempat, formulir. AP berapa, Cempaka? 11 AP6. AP6. Absen? Absen 14. Baik, kita langsung aja ya. Jadi untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari, ya, dan untuk kesiapan kalian sebagai seorang petugas room attendant. Jadi ingat poin-poinnya dalam tahapan preparation, baik itu secara personal ataupun kalian menyiapkan perlengkapan ke dalam room attendant trolley chart. Jadi sebelum kalian berangkat, kalian cek terlebih dahulu kesiapan kalian. Seperti tadi disampaikan, secara personal, mental udah siap belum, fisik udah siap belum, penampilan udah rapi belum. Ya. Selanjutnya, kalian akan melakukan penataan troli untuk dibawa berangkat ke kamar yang akan dibersihkan. Gimana ngeceknya? Tadi disampaikan oleh temannya. Cleaning equipment, alat pembersih yang kita perlukan, sudah masuk nggak ke troli? Sudah ditata nggak ke troli? Cek. Jangan sampai sudah sampai di lokasi, ternyata cleaning equipment lupa bawa. Terus selanjutnya tadi disampaikan cleaning supplies, bahan pembersih. Salah satunya ada chemical, bahan kimia, dan lain sebagainya. Itu diperiksa dulu. Linen supplies, jenis-jenis perlengkapan kain yang diperlukan. Silakan itu diperiksa dulu. Amenities, baik itu yang giveaway ataupun yang non-giveaway, perlengkapan yang disediakan untuk tamu yang boleh dibawa oleh tamu, ataupun yang tidak boleh dibawa oleh tamu, itu juga kalian siapkan ke troli. Tadi disampaikan formulir. Ya. Jadi ada beberapa form yang sudah kita bahas. Sebagai seorang petugas room attendant, jadi kita harus memahami atau menyiapkan formulir yang akan kita gunakan. Masih ingat nggak formulir-formulir yang digunakan oleh petugas room attendant? Nah, silakan Lena ya. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Formulir kerja pada room attendant yaitu room report, room boy atau roommate control sheet, loss dan found, loss dan damage report form, dan work order. AP berapa, Lena? AP 7, nomor absen, yang baru 23, yang lama 24. Nggak tahu yang dipakai di mana. Oke, jadi udah diingatkan oleh teman kalian, ya bagus sekali ya. Jadi form-form yang kita pergunakan nanti dalam melaksanakan kerja ada room report, ya. Terus disampaikan ada room boy control sheet, lost and found, ada lost and damage, ada work order. Nah itu nanti akan kalian lengkapi, kalian akan pelajari, kalian akan isi formulirnya.
Ya. Nah, dari definisi-definisi daripada form tersebut, kita lanjut aja untuk mengingat. Ya. ROM report, kalau kalian masih ingat, ini dia bentuk ROM report. Jadi ROM report ini sebelumnya sudah kita bahas. Ya. Formulir ini diberikan kepada petugas ROM attendant. Pada masing-masing petugas, dia mendapatkan ROM report yang berbeda. ROM report ini dijadikan sebagai informasi dalam melaksanakan tugas selama satu shift atau session. Ya. Misalnya dia dapat morning shift, shift pagi. Dari pagi dia sampai pulang, ini tugasnya udah tercantum di dalam ROM report. Berapa kamar saya dapat, apa jenis kamarnya, itu bisa dilihat dari ROM report. Pak persingkat karena ini untuk mengingat saja dulu. Informasi-informasi yang terdapat di dalam ROM report sebelumnya juga sudah pernah kita bahas. Ya, jadi ada nama petugas, tanggal pelaksanaan kerja, jam kerja, nomor kamar, jumlah tamu yang menghuni kamar, termasuk ROM status. Nanti kalian yang coba melengkapi. Kita lanjut dulu. Jadi bentuk ROM report yang sudah dilengkapi juga sudah Pak berikan sebelumnya. Ini sebagai contoh, nanti kalian melengkapi ROM report. Nah, setelah ROM report kalian dapatkan, baru kalian bisa melakukan persiapan perlengkapan. Ini dasarnya. Kalau kalian belum dapat ROM report, kita nggak bisa melengkapi apa yang harus kita lengkapi. Berapa kamar kita dapat, jenis kamarnya apa, kita belum tahu. Jadi kita udah dikasih ROM report, baru kita bisa melakukan persiapan. Setelah kalian mendapatkan ROM report, kalian akan melengkapi Romboy Mid Control Sheet. Ini yang kalian lengkapi. Romboy Mid Control Sheet ini ada yang kalian lengkapi ketika kalian melakukan persiapan atau sebelum masuk ke kamar. Ada yang kalian lengkapi setelah kalian keluar dari kamar. Setelah keluar dari kamar baru bisa kita isi. Ada yang seperti itu. Ada yang sebelum masuk ke kamar itu sudah harus kita isi. Ya, sebagai contoh, mungkin untuk lebih lanjut, dari definisinya, ya, mencatat persiapan dan pengeluaran. Jadi intinya, persiapan kita catat sebelum masuk ke kamar. Pengeluaran baru kita bisa lengkapi setelah kita membersihkan kamar. Itu dia ya. Informasi yang terdapat di dalamnya, seperti tadi contohnya ya. Ada name, shift, jam kerja, floor atau session, ya, date, item, received, room number, person, room status, ya, total use, soil, total penggunaan atau lena kotor yang keluar dari kamar, clean, return, barang yang kita bawa kembali tidak digunakan atau masih dalam keadaan bersih, keterangan, remarks, ya. Checked by yang memeriksa siapa, signature, tanda tangan petugas. Contoh yang sudah diisi. Nah, bagian atas di sini diisi nama petugas, shiftnya morning, session atau lantai berapa dapat, second floor, ya, date, tanggal. Nah, itu pengisiannya. Terus receive. Persiapan dicatat di kolom receive. Ini dia, tulisan receive. Dia ke samping apa saja yang dibawa, ini kalian catat. Berarti ini sebelum masuk ke kamar kalian catat. Ya, untuk mengingat kembali. Berikutnya di bawahnya total use, penggunaannya yang kotor berapa. Nanti kita akan coba praktekkan. Ya. Termasuk penggunaan amenities-nya.
Sehingga total persediaan yang kita bawa di receive ini dikurangi total use, kita dapat clean return. Misalnya, bawa hand towel 2. Di sini total use penggunaannya di kamar tersebut cuma 1. Sehingga kembali 1 dalam keadaan bersih. Nah, itu contoh. Ya. Selanjutnya ada lost and found. Form ini digunakan untuk apa? Ada yang masih ingat nggak? Coba yang masih ingat, bantu ya, Wira. Ya, silakan Wira. Apa sih fungsi lost and found, Wira? Lost and found digunakan untuk misalnya jika menemukan barang tamu yang tertinggal. Jadi formulir ini dipergunakan untuk mencatat ketika tamu sudah check out, ada barang tamu yang tertinggal di kamar tersebut. Itu dia. Nanti misalnya kalian pas kerja, kalian mendapatkan kamar di mana tamunya sudah check out, kalian mau meriksa kamar, kalian menemukan ada barang tamu yang ketinggalan di kamar, kalian catat di lost and found ini. Itu dia ya. Wira, AP berapa tadi? Mana ini Wira? Wira, AP berapa Wira? AP 6, Pak. AP 6, nomor absen? 18. 18. Oke, jadi masih ingat ya dengan lost and found ini. Jadi ada beberapa informasi yang terdapat di dalam lost and found. Ya, jadi Pak persingkat saja untuk mengingat found by ini section apa yang menemukan misalnya room session, location di mana ditemukan, description penjelasannya, final disposition di mana ditempatkan barang tersebut terakhir, misalnya di safe safety box housekeeping office ya. Terus Carbonate Certificate Finder-nya, tembusannya, departemen apa saja yang diberikan. Misalnya ada Front Office Department, ada Security Department, ya, itu bisa ditambahkan di sini. Signature, tanda tangan penemu, Finder, nama penemu, ya. Clerk, petugas yang diserahkan barang tersebut. Kalian tempatkan misalnya bawa ke housekeeping office, siapa yang diserahkan di housekeeping office, dia harus juga mencantumkan nama dan tanda tangannya. Ya, housekeeper approval ini pengetahuan atasan di housekeeping. Ya, kita lanjut. Loss and damage. Jadi loss and damage, Pak persingkat. Loss and damage ini digunakan untuk mencatat ketika ada barang hotel, ya, yang rusak ataupun hilang. Yang tadi barang tamu. Yang ini digunakan untuk mencatat barang milik hotel. Itu intinya. Ya. Jadi contohnya misalnya face towelnya hilang 1. Jadi di sini dicatat. Ya. Nah, loss and damage sudah jelas? Nah, Agung Ria udah jelas untuk loss and damage-nya. Udah, Pak. Nah, apa fungsi loss and damage itu, Anak Agung Ria? Apa? Untuk mencatat barang milik hotel yang hilang. Contohnya? Face towel, hand towel. Ya. Ketika tamu check out, kalian memeriksa daripada barang tamu termasuk juga barang hotel yang terdapat di dalam kamar. Ketika ditemukan ada barang hotel yang hilang atau dalam keadaan rusak, itu dicatat ke dalam loss and damage report. Ya. Selanjutnya work order. Ya.
Nah, tadi jika sudah dicatat misalnya ada air conditioner dalam keadaan rusak, ya. Selanjutnya tindak lanjutnya akan dicatat kembali ke dalam work order, ya, dan dikirim kepada departemen yang akan menangani pekerjaan tersebut. Contohnya tadi air conditioner AC-nya, ya, dicatat ke dalam loss and damage. Oh, AC-nya ini rusak, dia nggak mau menyala misalnya, ya. Selanjutnya di office, housekeeping office itu akan mencatat ke work order dan work order ini akan diserahkan ke engineering department. Itu dia ya. Nah, itu formulir-formulir untuk mengingat kembali. Nanti kita coba langsung praktekkan penggunaan formnya. Terus ada tambahan ekstra ya dalam menata pelengkapan room attendant trolley chart-nya. Nah, di sini biasanya tambahan yang diperlukan, ya, contohnya seperti ada honeymoon setup, flower decoration, ya, ada food platter-nya. Jadi itu ada beberapa lagi tambahan lainnya, biasanya ini on request dia tamunya, ya. Nah, itu yang harus ditambahkan dalam menata pelengkapan trolley. Nah, itu perlengkapan atau proses penataan perlengkapan ke dalam room attendant trolley chart. Jadi kita lanjutkan, Pak, sedikit cepat-cepat tadi hanya untuk mengingatkan materi yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya processing preparing trolley ya. Jadi tahapan dalam menata perlengkapan ini poinnya yang pertama kalian melakukan checking ya. Lakukan pemeriksaan terhadap troli yang akan digunakan. Jadi sebelum melakukan penataan, coba diperiksa terlebih dahulu troli yang akan digunakan. Apakah kondisinya masih layak untuk digunakan atau bisa digunakan atau tidak. Ya, termasuk contohnya bagian wheels, rodanya, ya apakah berfungsi dengan baik. Nah, itu kita periksa terlebih dahulu. Poin yang kedua, cleaning. Kalian melakukan tahapan pembersihan troli tersebut. Karena kalian nanti akan melakukan penataan perlengkapan ke troli tersebut. Ya. Jangan sampai troli tersebut masih dalam keadaan berdebu, kalian meletakkan jenis-jenis linen, itu akan mempengaruhi barang yang kalian bawa. Misalnya bawa sheet, towel, dan lain sebagainya. Silakan kalau kalian perlu dusting ataupun dam dusting, lakukan proses cleaning terlebih dahulu. Lanjutnya arranging equipment-nya ya, penataannya. Bagaimana melakukan penataan ke troli tersebut? Setelah kalian melakukan penataan perlengkapan ke dalam troli, kalian lakukan tahapan final check, periksa dulu. Sudah bersih, sudah aman, sudah lengkap, ya, sudah siap digunakan, baru kalian akan berangkat ke kamar. Silakan diperiksa seperti tadi poinnya disampaikan, cleaning equipment, cek dulu, final check. Oh, alat-alat pembersih sudah lengkap. Cleaning supplies-nya dicek dulu. Jangan langsung berangkat nanti ya. Contoh proses yang dilaksanakan dalam tahapan checking mungkin kalian bisa perhatikan pada gambar yang sudah ditampilkan. Jadi silakan lakukan setiap komponen daripada troli kalian periksa terlebih dahulu. Baik dari bagian paling atas sampai bagian paling bawah, kita pastikan keadaannya bisa digunakan. Ya, seperti gambar yang kalian perhatikan. Selanjutnya, proses cleaning atau pembersihannya. Ya. Jadi kalian perhatikan pada gambar yang sudah ditampilkan juga, termasuk daripada proses yang dilakukan.
cleaning our equipment trolley. Do the appropriate trolley cleaning as need. Ya, jadi silakan lakukan proses pembersihan secara menyeluruh pada komponen troli tersebut. Ya. Nah, itu silakan kalian nanti dalam proses itu diterapkan. Kita lanjut. Dalam proses penataan troli, ya. Jadi silakan ditata sesuai dengan jenisnya. Ya. Jadi perhatikan jenis barang yang kita tata. Jadi misalnya kalian bawa sop, kalian tata sop. Ya, jangan dicampur dia. Toothbrush, ya, kalian tempatkan pada posisi atau tempat toothbrushnya. Cotton bud, conditioner, bath foam, itu dilakukan penataan secara atau sesuai dengan jenisnya. Nanti untuk memudahkan dalam pengambilannya, termasuk daripada kerapiannya. Ya. Kuantiti jumlah, ya. Silakan lakukan penataan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jangan nanti juga berlebihan bawanya. Nanti temannya nggak dapat bagian, kalian bawa semua barangnya. Ya, nanti di session lain temannya biar dapat juga ya perlengkapan. Karena biasanya par stoknya itu sudah dihitung putarannya, misalnya lena, seat. Jadi untuk di session 1 seatnya udah ditentukan jumlahnya. Kalau kalian ngambil lebih, nanti otomatis di session yang lain itu akan kekurangan seat dia. Jadi silakan jumlah yang diperlukan sesuai dengan tugas yang kalian dapatkan. Dasarnya kalian bisa menentukan jumlah yang diperlukan. Ini bisa dihitung dari informasi apa? Ada yang bisa tahu? Gimana caranya biar saya tahu jumlah yang diperlukan? Informasi apa yang kalian perlukan? Yang kalian dapatkan di awal, informasinya apa? Ada yang tahu? Untuk menentukan jumlahnya. Kalian bisa lihat dari room report yang dibagikan. Ya, misalnya dapat 1 kamar twin, sehingga kita udah bisa menghitung berapa kita harus bawa seat. Ya, karena di room report udah jelas jenis kamar, status kamar, jumlah tamu yang menghuni, itu kita udah dapatkan di room report. Nanti kalian bisa menentukan jumlah yang perlu kita bawa itu dari room report. Itu dasarnya nanti. Makanya kalian harus dapat room report, tugasnya itu ya. Selanjutnya, penempatan. Ya, bagaimana kalian menempatkan supaya dia rapi dari lena-lena tersebut. Silahkan nanti misalnya kalian lakukan penataan ini secara konsekuen. Ya, jangan diacak terus. Misalnya hari ini kalian menaruh double seat-nya di bagian bawah. Diusahakan untuk proses selanjutnya kalian tempatkan double seat itu pada tempat yang sama. Sehingga itu akan memudahkan kalian untuk pengambilannya. Oh, double seat ini tempatnya. Dan itu juga dipisahkan dari jenisnya. Misalnya double seat dengan single seat. Jangan ditumbuk jadi satu. Nanti bingung lagi pas penggunaannya yang mana ini double seat. Yang mana single seat-nya. Ya. Jadi silakan penempatannya kalian tempatkan sesuai jenis, ditata dengan rapi. Misalnya penggunaan wet towel atau body towel-nya. Silakan ditata body towel saja. Jangan diisi hand towel, jangan diisi face towel. Ya. Jadi kalau hand towel khusus hand towel, face towel khusus face towel. Sehingga nanti kalian gampang ngambilnya. Ya.
keamanan. Perhatikan keamanan daripada penataan perlengkapan ke dalam troli. Jangan sampai kalian membawa perlengkapan ketika menggunakan atau mendorong troli, perlengkapan itu mengganggu daripada tamu atau tidak aman digunakan. Misalnya, ada cairan yang tumpah berceceran di lantai. Ini berisiko untuk tamu juga. Ya. Ketika kalian bawa cleaning equipment, alat-alat pembersih. Ya. Nah, itu silahkan ditata dengan rapi. Jangan sampai mengganggu nanti ketika kalian menggunakan troli tersebut. Nah, itu dia proses penataan perlengkapan ke dalam troli. Ya, atau room attendant troli-nya. Selanjutnya, tahapan final check, pemeriksaan akhir yang dilakukan setelah kalian melakukan penataan perlengkapan ke troli tersebut. Jadi setelah kalian menata, silakan lakukan tahapan final check terlebih dahulu. Jangan langsung berangkat atau menuju ke session ataupun area kamar yang akan kalian bersihkan. Lakukan pemeriksaan terakhir. Silakan dicek sesuai dengan poin-poin yang disebutkan tadi oleh temannya. Oh, cleaning equipment sudah lengkap. Cleaning supplies-nya sudah lengkap. Linen supplies sudah lengkap. Guest room supplies, amenities, baik yang giveaway, non-giveaway sudah. Ya, dan lain sebagainya. Itu dicek terlebih dahulu. Kalau sudah siap, sudah lengkap, baru kalian bisa melakukan akses ke kamar tamu. Baru dilanjutkan ke kompetensi dasar berikutnya, KD berikutnya. Itu adalah akses ke kamar tamu. Ya, bagaimana tahapan ya akses ke kamar tamu tersebut baru kita akan pelajari. Gimana? Udah jelas untuk tahapan penataan room attendant trolley chart ini? Ada yang ditanyakan? Kadek Cahyani gimana? Udah jelas? Sudah? Ada yang ditanyakan, Cahyani? Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Oke, Cahyani, bisa nggak disebutkan kembali tahapan atau poin-poin dalam menata perlengkapan troli yang harus dilakukan? Ya, Pak. Yang pertama, lakukan proses checking. Ya. Yaitu mengecek kondisi dari troli, seperti mengecek bagian roda, apakah rodanya menimbulkan suara atau tidak. Selanjutnya, cleaning, pembersihan troli bisa sebagai seorang petugas yang paling penting adalah menjaga kebersihan troli agar tidak terdapat debu-debu atau noda-noda. Yang ketiga, jenis equipment yang perlu ditata, jumlah yang harus dibawa, penempatannya di troli, keamanan, dan final checking-nya memeriksa dan mencatat apa yang kita tata ke troli untuk meyakinkan bahwa semuanya sudah lengkap dan juga siap untuk dibawa ke kamar. Itu, Pak. Cahyani, AP berapa? AP 4, Pak. Absen? Absen 9. 9. Oke, jadi udah bagus sekali ya, Cahyani ya. Jadi poin-poin yang dilaksanakan dalam proses penataan room attendant trolley tadi sudah disampaikan. Di awal lakukan pemeriksaan terhadap troli yang akan digunakan, ya. Selanjutnya lakukan proses pembersihan, proses penataan, yang terakhir disampaikan lakukan final check sebelum berangkat ke kamar. Nah, jadi ingat itu poinnya, kalian terapkan ya, tidak hanya dipelajari, nanti ketika praktek
Karena banyak sekali begitu praktek itu tidak diterapkan. Ya, jadi ditata sembarangan, nata kurang rapi. Setelah itu banyak perlengkapan yang belum dimasukkan ke troli, sudah mulai proses akses ke kamar. Ketika membersihkan kamar, wah saya tidak bawa linennya kurang. Saya kurang bawa cleaning equipment. Saya mau sweeping, mau nyapu, ternyata floor broom nggak ada di troli. Nah itu resikonya nanti ketika kalian sudah berangkat ke kamar. Kalau kalian dinilai, kalau kalian udah ujian, itu udah mengurangi nilai. Cek terlebih dahulu, pastikan semua sudah lengkap, baru kalian mulai menuju ke kamar yang dibersihkan. Nah, itu baru tahapan pertama dalam persiapan. Baik persiapan secara personal dan juga persiapan perlengkapan yang diperlukan dalam menata room attendant trolley chart dalam proses membersihkan kamar. Ya. Oke, jadi KD yang pertama Pak anggap semuanya udah bagus, sudah paham ya tadi secara acak Pak tunjuk ternyata bisa menjelaskan kembali dan Pak harapkan nanti dalam praktek bisa langsung melaksanakan dengan benar ya, tidak ada yang salah lagi, tidak ada yang kurang lagi. Nah, KD yang berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan atau proses pembelajaran yaitu akses ke kamar tamu ya. Entering to the guest room-nya. Ya, prosesnya. Nanti ada beberapa proses yang akan kita lakukan ya. Yang pertama nanti bagaimana mendorong atau menempatkan troli. Yang kedua bagaimana melakukan pemeriksaan ya ataupun memastikan kamar dan status kamar yang akan dibersihkan. Jadi kita nggak langsung nyelonong masuk kamar ya, sudah siap perlengkapan di troli, kita nggak langsung nyelonong masuk kamar. Ini yang akan kita lakukan dulu. Terus selanjutnya kalian akan melakukan prosedur memasuki kamar tamu. Ya. Entering to the guest room prosesnya. Bagaimana? Nah, ini ada beberapa poin nanti kita akan bahas ya. Jadi kalian akan melaksanakan knock the door, ring the bell ya, greeting. Terus kalian setelah menyebutkan greeting, kalian menyebutkan identitas termasuk nanti proses percakapan yang dilakukan, poin-poinnya gimana. Ya. Selanjutnya, melakukan tahapan first check. Jadi setelah diizinkan membersihkan kamar oleh tamu, kalian akan melakukan tahapan first check. Jadi setelah diizinkan, kalian tidak langsung making bed. Kalian bukan membersihkan bathroom. Kalian tahapannya itu adalah melakukan tahapan first check. Setelah proses first check, misalnya pada umumnya ini juga bisa dilakukan secara bersamaan. Ya, kalian juga akan melakukan tahapan saving room condition. Ya, keadaan atau situasi di dalam kamar harus kita amankan sebelum kita mulai proses pembersihan kamar tersebut. Nah, itu materi yang kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita cukup dulu sampai di sini ya. Silakan kalian lebih aktif dibaca-baca lagi materinya dan tadi secara umum Pak Amil secara acak Pak perhatikan ternyata AP11 kelas 11 ini masih ingat dengan baik materinya, jadi kita tinggal menyambung materi tersebut ya. Oke, Pak akhiri dulu materi pada pertemuan kali ini sampai di sini. Pak tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.
Iya, Pak. Pak, mic-nya belum dinyalain, Pak. Mic Bapaknya. Kiki Maska, didengar? Bisa dengar ya? Hai Cempaka Dewi Sang, Kiki Maska, bisa didengar? Hai. Hai. Coba kamu baca di bawahnya gambarnya. Yang ditulis. Sri Yulianti Sang, 11 April 4, Hai Yonde Kudasai. Silahkan dibaca, ini nama-nama benda di bawahnya. Kamera, CD, kaban, kutsu, hon, satsu, magena, toke, subul, busi. Udah, Pak. Hai Ides. Latihkan lagi cara bacanya ya. Nah, sekarang kita ada nama benda di sini monodes, ichiwa, kamera, CD, kabang, kutsu, hong, satsu, megane, toke, zubong, boshi. Yang di belakang dibaca ong ya, ingat lagi sekali. Kabang, to, hong, des. Itu contohnya. Nah, sekarang kita belajar tingkat lantai. Perhatikan bukunya lagi sekali, karena mohon maaf durasi waktunya. Kita belajar tingkat lantai, satuan untuk lantai pakai kaides. Kalau lantai itu bahasa Jepangnya yuka, kalau tingkat lantainya satuannya kaides. Biasanya lantainya gedung itu kan tinggi ya, ada lantai 5, ada lantai 6. Sekarang kita berlatih lantai. Untuk lantai satunya ikai, nikai, sanggai, perhatikan 3 dan 8. Sanggai, yongkai, gokai, rokai, nanakai, hakkai, kyukai, jukai. Itu sampai 10 aja Pak, kasih tingkat lantai dulu. Untuk menanyakan lantai memakai nanggai deska. Lantai berapakah? Ini untuk menyatakan tingkatan lantai. Misalnya toko buku di lantai 5, toko sepatu di lantai 6. Ya, seperti itu kita materi hari ini. Ini menyatakan tingkat lantai. Coba Adelia Lisna Dewisa. Hai Yonde Kudasai, Moichido Kore. Ini diulang lagi sekali. Bacaannya Adelia Lisna Sang. Dibaca biasa ya, Pak. Ayah. Kai, nikai, sangai, yongkai, gokai, rokai, nanakai, hakai, kyukai, jukai. Lagi satu. Nangai desu ka? Baik, nanggai desu ka, lantai berapakah? Ini untuk tingkatan lantai ya. Di bukunya sudah ada. Silahkan tinggal dimasukkan saja di sana. Ikai, nikai, sanggai, yongkai, gokai, rokai, nanakai, hakai, kyukai, jukai. Nanggai desu ka, lantai berapakah? Ini desu ka? Ada yang ditanyakan? Tidak.
Tinggal dimasukkan saja ya di bukunya. Nah, sekarang kita masuk pola kalimat. Di sini ada 2 pola kalimat Pak pakai. Yang pertama ga arimas, yang kedua nanti ga imas. Itu untuk menyatakan keberadaan apa? Ga arimas nan desu ka? Apa itu ga arimas? Siapa yang bisa jawab? Untuk menyatakan apa ga arimas, ini sudah sering di semester ganjil kemarin. Hai Dewayu Purnamasang. Ga arimas untuk menyatakan keberadaan benda mati. Ya, lagi satu untuk menyatakan benda hidupnya. Mas, imas. Ya, ga imas ya. Ga imas. Hai, bagus sekali, belajar lagi. Ya Pak. Nah, sekarang kita masuk pola kalimat ga arimas yang pertama. Yang pertama di sana ada kata benda. Polanya kata benda bendawa, kata benda lantai ni arimas. Ni arimase. Seperti biasa, jika kamu menyatakan benda hidup, benda mati, pakai ni arimas, ni arimase. Partikel ni ini untuk apa? Ni wa nan desu ka? Di kalimat ni itu untuk apa? Di pola kalimat. Apa itu partikel ni? Siapa yang bisa ini? Di semester ganjil sudah Pak detail sekali jelaskan partikel wa, ni. Hokano gakusei wa selain Dewayu Purnamasang. Hai Cahyani-sang. Hai Cahyani-sang. Silahkan. Ini Kadek Cahyani. Jawabannya, apa itu partikel ni? Untuk menyatakan di, Pak. Ya, untuk menyatakan di ya. Keterangan di dalam bahasa Jepang ada 2, satu partikel ni, lagi satu partikel de ya. Penggunaannya berbeda. Ni untuk di tanpa ada kegiatan, de untuk di dengan ada kegiatan. Dipahami lagi partikelnya. Nah, di bawahnya sudah ada contoh, sudah Pak jelaskan contohnya. Baik, seperti biasa, siapa yang mau baca lagi? Perhatikan kalimatnya di bawah. Yang bisa baca langsung artinya silahkan. Indonesia Gode Nandeska, artinya ini wa Indonesia Gode Nandeska, arti dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama, Satsuwa Ikai des. Hongya wa Sangai ni arimas. Ini 2. Sumimasen, kutsu wa nangai ni arimasu ka? Kutsu wa nikai desu. Kabang ya wa gokai ni arimasen. Ini untuk negatif. Yao ya wa ikai ni arimasen. Sumimasen, megane ya wa nangai ni arimasu ka? Sumimasen, kabang ya to kutsu ya wa doko nangai ni arimasu ka? Nah, yang paling bawah ini doko dan nangai itu bisa kalian pakai doko, bisa pakai nangai ya, tergantung jenis pertanyaannya seperti apa yang mau ditanyakan. Nah, sekarang siapa yang bisa artinya? Satu-satu aja dulu, nomor bebas, yang mana saja boleh. Hai Dewayu Purnamasang. Pak, saya mau yang nomor A. Sumimasen, kutsu wa nangai ni arimasu ka? Artinya permisi. Sepatu berada di lantai berapa? Baik, jawabannya B. Kutsu wa nikai desu. Sepatu berada di lantai 3. Di lantai 2.
Baik. Di lantai 2. Baik, ini kaiwa lantai 2 di sini. Ya, Baik. Sanggaiwa lantai 3. ya. Baik. Oka nih yang lain? Atau masih Dewa Ayu mungkin? Intansa, Kadek Intansa. Nomor bebas. Baik, Pak. Ya, coba saja. Yang mana, Pak? Yang kamu bisa yang nomor berapa? Ini yang menggunakan pola ga arimas ya, berarti benda yang ditunjuk adalah benda mati karena pakai ga arimas. Pak contohkan yang paling atas, Satsuwa ikai des. Baju ada di lantai 1. Ikai. Nomor 2, Hong yawa sanggai ni arimas. Hong itu apa? Hong wa nandeska? Itu buku, kalau pakai ya itu toko buku ya. Hong yawa sanggai ni arimas. Toko buku ada di lantai 3. Yang A dan B sudah dibaca tadi sama temannya. Sekarang di bawahnya, ini bentuk negatif. Perhatikan di belakang sudah Pak isi tanda negatif. Kabang yawa go kaini arimaseng. Sudah Pak pelankan. Kabang yawa go kaini arimaseng. Nah di belakangnya ada kata arimaseng. Berarti jenis kalimat yang kalian baca ini adalah jenis kalimat negatif. Untuk menyatakan keterangan benda mati. Karena pakai ga arimas. Ya, benda matinya yaitu kabang yawa go kaini arimaseng. Kabang wa nandeska? Kabang itu apa? Hah? Tas ya, bagus sekali. Toko tas ada di, toko tas tidak ada di lantai 5, gokai. Di bawahnya yao ya, itu toko sayur. Sayur bahasa Jepangnya yasai. Kalau toko sayurnya yao ya. Yao ya wa ikai ni arimaseng. Toko sayur tidak ada di lantai 1. Ikai. Ikai ya, bukan ikai. Tapi ikai agak ditekuk dikit. Karena double K. Pakai su kecil penulisannya dalam huruf hiragana katakana. Bawahnya jenis kalimat pertanyaan. Sumimasen. Megane ya wa. Nangga ini arimasu ka? Sumimasen. Megane ya wa. Nangga ini arimasu ka? Megane itu kacamata. Kacamata obat ya, kacamata min plusnya namanya megane. Kalau kacamata hias diambil dari bahasa Inggris, sunglasses menjadi sangurasu. Kalau kacamata hias, sangurasu. Kalau kacamata obatnya megane, ya-nya toko kacamata jadinya. Sumimasen, megane ya wa nangga ini arimasu ka? Permisi. Toko kacamata ada di lantai berapa? Nangga ini arimasu ka? Ingat bahasa Jepang kalau ada ka di belakang kalimat jenis kalimat pertanyaan. Terakhir, saigo wa sumimasen kabang yato kutsu ya wa doko atau nangga ini arimasu ka? Nah, di sini kalian kembali ke partikel to. Itu artinya apa? Apa itu arti partikel to? Cahyanisan, apa itu arti partikel to? Dalam suatu kalimat bahasa Jepang. Untuk menyatakan dan. Iya, menyatakan dan ya, menyambung dua buah kata. Baik kata benda maupun kata sifat dan lainnya. Tapi kata sifat menggunakan rumus yang kemarin. Permisi.
Toko tas dan toko sepatu ada di lantai berapa? Kalau kalian pakai doko ada di mana? Itu artinya. Kalau Nanggai ini Arimaska ada di lantai berapa? Dua ini jenis pertanyaannya ya. Doko di mana? Nanggai lantai berapa? Ini Deska, ada yang bertanya? Yang bingung? Tidak. Nah, sekarang lanjut pola yang kedua. Ini polanya ga imas untuk menyatakan benda hidup pada tingkatan lantai. Benda hidupnya seperti yang berhak menggunakan ga imas ini apa saja? Sudah Pak jelaskan kemarin di semester kemarin. Yang menggunakan keterangan ga imas yaitu manusia dan binatang, ya, tumbuh-tumbuhan termasuk ke ga arimas. Dia termasuk benda ya dalam pola kalimat bahasa Jepang. Yang menggunakan ga imas hanya manusia dan binatang. Ini polanya kata benda orang wa, kata benda lantai ni imas atau ni imaseng jika negatif. Nah, sekarang di bawahnya ada 4 contoh. Silakan cari arti ke dalam bahasa Indonesia. Atau sambil mencari, Pak mau dengar suaranya ini, biar nggak ganggu mulutnya ya. Ingat bahasa Jepang, kalimat maupun kosakata harus dibaca, jangan di dalam hati ya. Jangan dalam hati bacanya. Nanti pengucapan hatsuong kamu berubah. Ya. Coba Desi Arniatisang. Desi Arniatisang. Semuanya, Pak. Ayo, ya semuanya, zembu, semuanya. Yamada sensei wa nikai ni imasu. Kasoku wa sangai ni imasu. Putu-san wa ikai ni imasen. Kade-san wa nangai ni imasu ka? Ya, sekarang artinya silakan siapa yang bisa. Priska Fitri, coba. Priska Fitri. Ya, silakan Priska. Ya, silakan Priska-san. Yamada sensei wa nikai ni imasu. Artinya, guru Yamada berada di lantai 2. Kazoku wa sangai ni imasu. Artinya, keluarga berada di lantai 3. Putu-san wa ikai ni imaseng. Artinya, Putu tidak berada di lantai 1. Kade-san wa nangai ni imasu ka? Artinya, Kadek berada di lantai berapa? Ya, ini berapa orang ya? 2 orang. Ini Mas kah? 2 orang ya? Ya. Ya, belajar lagi ya, sudah bagus sekali. Nah, yang pertama Yamada sensei wa nikai ni imasu, kazoku wa sangai ni imasu, putu-san wa ikai ni imaseng. Perhatikan di belakangnya beda. Kadek-san wa nangai ni imasu ka.
Nanti tanpa keterangan tanda ini kalian harus sudah paham ya, karena bahasa Jepang nggak pakai tanda tanya gitu ya. Artinya sudah Pak, bagus sekali tadi. Guru Yamada ada di lantai 2. Keluarga saya kazoku wa, itu keluarga saya ya. Kalau go kazoku itu keluarganya dia. Go kazoku, keluarga Anda gitu. Kalau kazoku keluarga saya. Sangai ni imas ada di lantai 3. Utusan wa ikai ni imaseng. Perhatikan di belakangnya ada kata mas. Imaseng berarti bentuk negatif dari keterangan ada untuk benda hidup. Utusan wa ikai ni imaseng. Kadek sang wa nanggai ni imaska. Apakah saudara kadek ada di lantai berapakah? Ada di lantai berapakah? Pada pertemuan ini kalian hanya mempelajari tingkat lantai digabung dengan keterangan ada, yaitu ga arimas dan ga imas. Kalau yang ga arimas dan imas kayaknya kalian sudah paham ya, karena di semester ganjil pola seperti itu saja yang keluar dalam kalimat. Tinggal digabungkan dengan tingkat lantai. Nah, sekarang di bukunya, perhatikan di belakangnya, itu ada contoh percakapan. Seperti biasa, sudah disediakan huruf romanji di bawahnya, kalian tinggal dibaca saja ya. Silahkan siapa yang bisa, seperti biasa. Hai Mary-san, ini Mary ya di Priskanya ya? Sumimasen, satsu wa nangai ni arimasu ka? Satu, oh mohon maaf, satu aja. Mary apa Priska ini? Oh, Mary, Pak. Ya, Mary aja satu ya, coba. Sumimasen, satsu wa nangai ni arimasu ka? Permisi, kemeja berada di lantai berapa? Baik, lanjut. Bisa. Hai. 2 ini dibaca apa ya, Pak? 2 nan desu ka? Ichi ni. Masa itu kamu lupa? 2 ichi. Lupa, Pak. Nah. Ni kai ni arimasu. Nan desu. Arimasu. Baik, lanjut. So desu ka? Domo. Artinya nggak tahu, Pak. Kita nih, ini wa arimas. Di bawahnya udah ada artinya. Domo. Pak bacakan. Sumimasen, satsu wa nangai ni arimasu ka? Nikai ni arimas. So desu ka? Domo. Ulang ya, Pak. Hai. Sumimasen, satsu wa nangai ni arimasu ka? Permisi, kemeja berada di lantai berapa? Ni kai ni arimas, berada di lantai 2. So desu ka? Domo. Terima kasih. So desu ka itu oh begitu ya. Gitu, ya. Kalau bahasa Balinya oh gitu ya, gitu ya. Ini desu ka? Seperti itu ya. Oh begitu ya, domo. Kalau domo ini untuk menyatakan terima kasih, tapi boleh bilang domo saja atau lengkapnya domo arigatou gozaimasu, itu boleh. Tapi domo saja sudah paham yang diajak lawan bicaranya ya.
Sumimasen, satsu wa nangai ni arimasu ka? Nikai ni arimasu. So desu ka? Domo. Ya, domo. Paham? Silahkan dimasukkan di bukunya, langsung artinya diisi, nanti biar ada bahan untuk dipelajari. Nah, sekarang lanjut di sampingnya. Perhatikan bukunya lagi, di sana kembali ada gambar. Kalian tinggal masukkan gambar 1 sampai 8. Ichikara hachimade 1 sampai 8, kamu tinggal masukkan kata kerjanya, dosi yang cocok untuk digambar ini. Bingung? Bingungnya kenapa? Karena ini yang ketawa, bingungnya karena kenapa? Ini ada yang bengong itu Pak, lihat. Bingungnya kenapa? Karena memakai huruf Jepang, ya itu bingungnya, itu kendala kalian belajar. Nanti kelas 3 seperti ini bukunya, kelas 12, nggak ada romanji lagi. Itu kalian bukunya masih ada romanji, masih dibantu ya. Terbantu kalian, nggak bisa baca hurufnya, bawahnya dibaca. Kalau kelas 3 seperti ini bukunya, otomatis kamu harus berjuang ya, berjuang membaca. Sudah nomor 1 kita artikan isi bersama. Ini contohnya bacaannya kao araimas. Artinya mencuci muka. Kao araimas. Misalnya nanti contohnya kao araimas. Asa watashi wa kao araimas. Pagi saya mencuci muka. Itu misalnya contoh kalimatnya. Lanjut nomor 1, ichiban wa hao migakimasu. Yang dikurung isi migakimasu itu artinya menggosok gigi. Hanya gigi, migakimasu menggosok gigi. Hao migakimasu. Misalnya mainichi watashi wa nikai hao migakimasu. Setiap hari saya menggosok gigi 2 kali. Anata wa nangai hao migakimasu ka? Kalian berapa kali gosok gigi? 2 kali. Sama sekali tidak. Ada yang sama sekali tidak ya? Atau lupa mungkin ya, lupa udah gosok gigi atau berapa kalinya lupa ya. Wasuremashita. Hai nih Bang, nomor 2, gohan o tabemasu. Makan nasi, gohan o tabemasu. Mainichi watashi wa gohan o tabemasu. Setiap hari saya makan nasi. Sambang, kocha o nomimasu. Kocha nomimasu. Kocha o nomimasu. Tolong isi di bukunya. Kocha o nomimasu. Saya minum teh. Nomimasu, dasar katanya nomu. Misalnya, mai asa chichi wa kocha o nomimasu. Setiap pagi ayah saya minum teh. Kohito kocha desu. Teh atau kopi ya. Yongbang, simbung o yomimasu. Membaca koran, yomimasu, membaca. Nomor 5, ongaku o kikimasu, mendengarkan musik. Ongaku o kikimasu. Dasar katanya kiku. Rokubang, tegami o kakimasu, itu menulis surat. Tegami wa surat. Kakimasu, menulis. Nomor 7, nanabang, oi norio simas, berdoa. Oi norio simas. Terakhir,
Sentaku o shimasu, mencuci ya. Sentaku o shimasu, mencuci. Nah, ini terakhir, ini ada renshu. Renshu yang Pak latihkan tadi di kata kerja yang ada gambarnya sudah Pak buatkan masing-masing kalimat yang ada kata kerjanya. Silahkan kalian latihkan di rumah. Ini perhatikan. Minggu depan kita bahas, cari arti bahasa Indonesianya ya. Ini cari arti bahasa Indonesianya. Indonesia gode onegai shimasu. Tolong dalam bahasa Indonesianya. Kata kerja ini kalimatnya ya, bentuk emas. Sudah hari ini ada yang ditanyakan materinya, hanya kalian mempelajari tingkat lantai dan menyebutkan keberadaan benda mati dan benda hidup. Ditambah ga arimas dan ga imas. Ada yang bingung? Pasti ya. Pasti bingung karena banyak. Pak, saya belum tahu artinya ini. Cari di kamusnya ya. Nanti Pak sarankan kalau pakai Google Translate, kamu yang di gininya per kata ya, jangan per kalimat. Nanti hasilnya rancu dia. Bolak-balik jadinya. Ya, cari per kata saja, ditranslate. Nanti per kata ditranslate. Atau pakai kamus yang biasa saja bisa ya. Ada yang bertanya hari ini? Si Sumongga Arimaska, ada yang bertanya? Kalau tidak hari ini Pak akhiri, tolong belajar lagi di rumah ya, jaga kondisi. Sayonara mata raishu. Yang kedua itu keluar langsung nanti dimasukin langsung ya. Mungkin nggak sengaja kok kesini ya? Oh, stop share.
Ini dia rumah kosong, bermacet dan Apa dapat? Selamat siang, Om Swastiastu. Apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar ya? Ya. Oke, good, thank you. Nah, sekarang di semester 2 kita akan belajar tentang minuman. Ya, jadi lebih spesifik lagi kita akan mempelajari tentang minuman. Nah, namun di sini saya mau sedikit mereview apa yang terakhir kita pelajari, yaitu tentang bar supplies. Semoga adik-adik masih ingat ya. Nah, jadi untuk bar supplies kita ada garnish, ada groceries, ada mixer, dan juga ada other supplies. Nah, jadi untuk garnish kita sudah pernah praktek sebelumnya. Jadi adik-adik sudah mengetahui apa saja jenis-jenis garnish, dari buah-buah apa saja, dan berapa ukuran garnish, adik-adik sudah tahu. Nah, nanti semoga kita bisa praktek. Nanti praktek kita yang kedua adalah membuat minuman, baik itu minuman alkohol maupun non-alkoholik dengan kadar alkohol yang rendah. Ya. Nah, yang kedua itu adalah groceries, jadi seperti penambah rasa. Kemudian kalau mixer itu adalah penambah ingredientnya. Nah, apa saja itu? Kita langsung ke slide selanjutnya. Yang pertama ada garnish. Ya, saya tidak akan bahas lagi ini karena kita sudah praktek. Kemudian groceries. Nah, jadi yang termasuk groceries di sini ada sugar, yaitu gula, kemudian ada milk sama cream, kemudian ada eggs, telur, ada juice, ada salt and pepper, ada cinnamon atau cinnamon stick. Cinnamon itu, ada yang tahu cinnamon itu apa? Sri Utari. Kayu manis, Bu. Ya, betul ya. Kayu manis, betul sekali. Kalau salt and pepper, ada yang lupa apa itu salt and pepper? Ya, apa? Garam dan merica. Itu digunakan juga di bar ya. Terutama ada minuman yang namanya klasik margarita. Jadi klasik margarita itu menggunakan garam untuk diletakkan di bibir gelasnya. Ya, oke. Next. Kemudian ada tabasco, ada angostura bitter, kemudian ada clove, ada ground nutmeg. Clove itu apa ya? Cengkeh. Ya. Nah, jadi ini penambah rasa yang akan kita gunakan untuk mencampur minuman. Untuk mixer, nah mixer ini adalah penambah juga pencampur ya. Ada soda, ada tonic, ada coke, ada ginger ale, ada coffee juga. Nah, ini sudah sering kita lihat ya, jadi bisa kalian temukan di supermarket maupun di warung terdekat. Jadi ini adalah pencampurnya, misalkan seperti ini, soda ya, atau soda water. Misalkan spiritnya kita menggunakan vodka and soda, atau gin and tonic. Ginnya itu adalah spiritnya, tonicnya itu adalah mixernya. Jadi seperti itu. Kemudian misalkan mau buat contoh lagi seperti klasik mojito. Klasik mojito ada mixernya. Jadi mixer yang digunakan di mojito bisa soda water, bisa juga Sprite. Nah, jadi mixer itu adalah penambah ingredientnya.
Oke. Other supplies, ini kita hanya review saja ya, jadi biar adik-adik kembali ingat. Untuk other supplies di sini ada straw, kemudian ada stirrer. Stirrer itu, ada yang tahu apa itu stirrer? Gayu Purnama, apa stirrer? Stirrer itu adalah alat untuk mengaduk minuman. Ya, betul sekali ya. Coba saya ingin Adelia Lisna Dewi. Coba dibaca other supplies ini ada apa saja. Ada straw, strainer, cocktail napkin, ashtray, matches, toothpick, writing tools, beverage list, first aid supplies, daily newspaper, city map, and coaster. Ya, ada yang tahu apa itu first aid supplies? First aid supplies. Ada yang tahu? Ya, Dewayu, apa? First aid supplies adalah P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, betul sekali ya. Jadi itu juga sangat penting ada di bar. Jadi ketika ada kecelakaan kecil langsung bisa ditangani. Bagaimana kalau dengan coaster? Apa itu coaster? Ada yang tahu coaster itu apa? Yang selain Dewayu Purnama, yang lainnya gimana? Ari Naratri. Apa itu coaster? Ada yang tahu? Oke, Purnama, apa? Coaster itu adalah tatakan cangkir. Ya, tatakan gelas ya, cangkir. Ya. Cangkir boleh, gelas juga boleh. Jadi coaster itu bentuknya pas seperti ukuran gelas. Ya, jadi ada yang bentuk kotak, ada juga yang bentuk round, kemudian ada juga yang berbahan dari kain, ada juga yang berbahan dari rotan. Ya, jadi fungsinya itu adalah sama kayak montong. Jadi menyerap cairan dari minuman itu sendiri. Oke, very good. Kemudian ada city map, jadi map ya, ada daily newspaper, ada koran, ada beverage, itu bukan beverage dibaca tapi beverage list, jadi daftar minuman, ada writing tools. Writing tools itu adalah alat-alat untuk mencatat. Kemudian ada toothpick, tusuk gigi, matches, korek api, ashtray, asbak, ada cocktail napkin, tisu kecil untuk melap ya. Kemudian stirrer, tadi sudah dibahas juga sama straw. Nah, jadi itu other supplies yang harus ada di bar. Ya, dan itu sangat membantu sekali untuk kelancaran operasional. Oke, bagus sekali ya. Next, selanjutnya kita akan lanjut ke ini sudah kita bahas, saya tidak bahas lagi secara rinci. Ini juga cara melayani tamu di bar, ya adik-adik pasti sudah tahu. Yang pertama adalah menerima dan menyambut tamu, kemudian mengambil pesanan tamu atau taking order, kemudian menghidangkan minuman. Sebelum menghidangkan minuman, captain ordernya itu akan di store dulu atau dibawa ke bartender, kemudian dibuatkan minuman, baru kita menghidangkan minuman. Setelah itu clear up, membersihkan dan menata kembali meja. Ini hampir sama seperti yang di servis ya. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang minuman. Ini poin yang akan kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama minuman. Ada yang tahu apa itu minuman? Ada yang bisa memberikan saya definisi menurut kalian minuman itu apa? Mary, silakan. Minuman adalah
Segala sesuatu yang dapat diminum kecuali obat atau cairan. Kecuali obat. Kecuali obat-obatan. Oke, Ya. Eri kelas berapa ya? AP apa ya? AP 8, Bu. AP 8. 11 AP 8. Ya, betul ya, betul sekali. Jadi cairan. Ya, jadi sebuah cairan, bukan sebuah, maksudnya cairan yang boleh diminum atau disebut juga dengan drinkable liquid, kecuali obat-obatan. Betul sekali ya. Ada yang tahu apa manfaat minuman, fungsi daripada minuman itu sendiri? Oki Lestari, yes, silakan. Halo Bu. Ya, silakan Oki. Manfaat minuman yaitu menghilangkan dahaga, meningkatkan energi, membantu pencernaan dan merangsang nafsu makan. Betul, betul sekali ya. Jadi itu fungsi daripada minuman. Jadi ada pertama menghilangkan dahaga, kemudian meningkatkan energi, membantu pencernaan dan juga merangsang nafsu makan. Oke. Terus untuk proses pembuatan minuman, ada yang masih ingat apa saja proses pembuatan minuman? Mary? Siang, Bu. Ya, siang. Proses pembuatan minuman ada 6. Yang pertama distillation atau penyulingan, kemudian fermentation atau peragian, yang ketiga fermentation dan distillation, proses ganda, kemudian ada fortified, penambahan bahan, selanjutnya mixing atau minuman campuran, dan squeezing atau pemerasan. Ya, betul sekali ya. Jadi yang pertama ada distillation atau destilasi atau disebut juga penyulingan. Kemudian ada fermentation atau peragian. Kemudian ada fermentation dan juga distillation. Jadi prosesnya itu adalah ganda. Kemudian ada fortified atau penambahan bahan. Ada mixing, jadi minuman itu dicampur. Kemudian juga ada squeezing. Squeezing itu adalah pemerasan. Betul sekali ya. Mohon diingat proses pembuatan minumannya. Next, jenis-jenis minuman. Ada yang masih ingat jenis-jenis minuman itu ada berapa? Ya, Oki. Jenis minuman ada 2, yaitu non-alkoholik dan alkohol. Ya, ada 2 ya. Ada non-alkohol dan alkoholik. Non-alcoholic beverage dan juga alcoholic beverage. Untuk yang non-alcoholic beverage itu ada mineral water, kemudian ada yang namanya nourishing. Nourishing itu adalah minuman yang bergizi, contohnya seperti fruit juice, seperti jus. Kemudian ada refreshing drink, jadi minuman yang menyegarkan. Contohnya adalah sirup dan squash. Kemudian ada stimulant, minuman yang merangsang. Contohnya adalah coffee, tea, milk, dan coklat. Ya. Kemudian kalau yang alcoholic beverage itu ada spirit, ada liquor, ada wine, ada beer, dan juga others alcoholic. Nah, kalau saya jadikan bagan biar kalian gampang untuk mengingat, jadi seperti ini. Ya. Nah, ini adalah beverage, minumannya. Minuman itu kita bagi jadi 2, ada yang non-alkohol dan alkohol. Jadi yang non-alkohol kita bagi menjadi jus, ada squash, ada sirup, ada mineral water, ada tea, coffee, coklat, dan milk. Ini yang non-alcoholic beverage. Ya, nah ini nanti akan dibagi lagi. Jus itu dibagi lagi, squash itu apa aja, mineral water juga apa. Nah, jadi secara umum kita kelompokkan seperti ini. Ya,
Kemudian untuk yang minuman alcoholic beverage itu kita bagi menjadi 4. Yang pertama ada beer, kemudian yang kedua ada wine, kemudian ada spirit, kemudian ada liquor. Nah, coba kita lihat yang beer terlebih dahulu. Beer itu dibagi lagi menjadi 2. Ada yang namanya light beer, kemudian ada juga yang namanya black beer. Contoh-contohnya sudah ada ya, nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian yang kedua ada wine. Wine, kalau kita klasifikasi lagi, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya table wine atau natural still wine. Ya. Kemudian dibagi lagi, yang kedua adalah aromatic wine. Kemudian ada sparkling wine dan juga fortified wine. Oke, nanti kita ada juga pembahasannya di belakang. Kemudian yang ketiga, alcoholic beverage-nya itu ada spirit yang dikenal 5 basic spirit, 5 dasar spirit. Yang pertama ada whiskey, yang kedua ada brandy, ketiga ada vodka, kemudian ada rum, dan ada gin. Ya, jadi ada 5 basicnya. Dan ini yang akan sering sekali kita gunakan untuk membuat minuman campuran. Kemudian di alcoholic beverage yang nomor 4 itu ada liquor. Ya, liquor itu ada under proprietary brandy dan di bawahnya lagi lewat. Ya. Nah, ini contoh-contoh minumannya seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, Oke. Ya, next. Nah, sekarang kita bahas yang non-alcoholic beverage. Untuk minuman ini, kita akan bagi 2. Jadi untuk yang non-alcoholic beverage itu akan dijelaskan oleh saya. Kemudian yang alkoholik nanti akan dengan Pak Agungnya. Ya. Nah, jadi untuk non-alcoholic beverage ini adalah jenis minuman yang mana memiliki kadar alkohol yang sangat rendah, bahkan tidak sama sekali. Ya, jadi kemungkinan ada kadar alkoholnya, tapi sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Itu yang disebut dengan non-alcoholic beverages. Nah, apa saja itu? Tadi di bagian sudah kita sebutkan. Yang pertama ada jus. Nah, jus adalah jenis minuman dengan cara memeras buah-buahan segar sehingga dikenal pula dengan sebutan fruit juice. Ya. Nah, untuk jus sendiri itu kalau berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, saya bagi jus itu menjadi 3. Yang pertama itu ada namanya pure juice. Kedua ada fresh juice. Kemudian yang ketiga concentrate juice. Nah, yang pertama itu adalah pure juice. Jadi jus yang mana diambil murni dari sari buah-buahan, kemudian penyajiannya tanpa es, tanpa gula. Jadi pure juice ini adalah biasanya menggunakan juicer untuk membuatnya. Jadi dimasukkan ke dalam buah-buah itu dimasukkan ke dalam juicer, kemudian muncullah sari buah itu sendiri. Nah, jadi penyajiannya itu tanpa menggunakan es, tanpa gula. Jadi pure juice-nya, murni jus sari buah. Tuh ya. Kemudian yang kedua adalah fresh juice. Jadi fresh juice ini sama seperti pure juice, tapi tambahannya adalah gula dan juga es. Sehingga tinggal di blender saja. Jadi buah itu dipotong, dimasukkan ke dalam blender, dimasukkan pemanis atau sweetening, simple syrup dan juga ice. Nah, itu namanya fresh juice. Kalau concentrate juice atau jus konsentrat ya, jadi jus yang terkonsentrasi 4-6 kali lipat dari jus asli. Jadi prosesnya itu melalui penguapan, pembekuan, kemudian pencairan. Ya. Kelemahan daripada jus concentrate jus ini adalah yang pertama kehilangan nutrisi. Ya, kemudian ditambahkan zat aditif seperti pemanis, pengharum, pengawet seperti itu.
Nah, kelebihannya adalah kita dapat menyimpan jus tersebut lebih lama dan biayanya juga lebih murah. Nah, seperti yang adik-adik bisa beli di supermarket ya, itu banyak sekali ada jus-jus yang concentrate juice. Ya, itu bisa kalian simpan di kulkas beberapa hari. Namun, ya kekurangannya adalah nutrisinya sudah berkurang. Jadi jus yang sehat, jus yang baik adalah yang pure atau yang fresh juice. Bisa dipahami ya maksudnya? Next, selanjutnya adalah squash. Nah, squash ini merupakan sari buah asli yang ditambahkan soda. Jadi, jus yang tadi itu ditambahkan mixer. Mixernya adalah soda. Contohnya ada lime squash atau orange squash. Jadi, jus murni, kemudian ditambahkan es, ditambahkan soda. Nah, ini termasuk penyegar, ya, minuman penyegar. Kemudian ada sirup. Ya, sirup biasanya terbuat dari larutan gula yang ditambahi pemanis atau sweetening, kemudian aroma atau flavoring, dan juga pewarna atau coloring buatan. Ya, contohnya kalau simple sirup itu gula cair. Jadi gula tambahkan air. Kemudian kalau grenadine sirup itu gula ditambahkan sari buah delima. Ya, ini yang warna merah. Ini yang sering sekali kita gunakan, sama simple sirup itu yang akan sering kita gunakan untuk mencampur minuman. Kemudian ada maple sirup. Jadi gula ditambah sari buah maple dan lain-lain. Nah, cara penyimpanan squash sama sirup itu adalah ketika kita menyimpan di kulkas kurang lebih 10 derajat Celcius. Jadi ada penyimpanannya. Kemudian tutupnya itu juga harus ditutup rapat, dijauhkan dari yang berbau ya. Begitu. Next, selanjutnya itu ada air mineral. Nah, untuk air mineral itu adalah air yang telah dilengkapi dengan kandungan mineral dan senyawa alami lainnya. Kemudian air mineral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu namanya natural mineral water. Natural mineral water. Jadi air mineral yang diambil dari sumber mata air bumi. Contohnya yang sering kita minum seringnya. Contohnya kayak Aqua itu ada di Indonesia. Kemudian kalau di Prancis itu namanya Evian. Ada Baden itu dari Jerman. Ya, dan banyak lagi. Cuman kalau Aqua itu udah sering banget ya. Sudah booming lagi kalau Aqua. Kemudian yang kedua itu ada namanya artificial mineral water. Artificial mineral water ini adalah air yang ditambahkan CO2. Nah, sehingga muncullah bubble. Bubble itu gelembung-gelembung pada air dan juga memiliki aroma-aroma tertentu. Contohnya adalah sparkling water. Contohnya seperti ini. Ada kalau mereknya itu ada Equil, ada San Pellegrino, ada Perrier, ada banyak sekali. Yaitu termasuk air. Jadi rasanya itu ambar, rasanya tidak ada rasa, tapi ketika diminum itu ada gelembung-gelembungnya, kayak merasa ada soda-sodanya di tenggorokan. Ya. Jadi itu air. Next kita ke kopi. Nah, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Nah, kalau kita bahas tentang kopi berdasarkan tumbuhannya itu ada 3. Yang pertama ada namanya Arabica, kemudian ada namanya Robusta, dan juga Liberica. Bisa dilihat di slide kalian ya, bagaimana rupa Arabica, bagaimana rupanya Robusta dan Liberica. Kalau Arabica itu memiliki kualitas yang bagus. Jadi kadar kafeinnya itu lebih rendah. Jadi kafein itulah yang tercampur di kopi itu. Jadi kalau biasanya kita minum kopi biar nggak ngantuk ya minum kopi yang ada kafeinnya tinggi. Ya. Kemudian Robusta. Jadi kafeinnya itu lebih tinggi daripada Arabica. Kemudian kalau Liberica ini aroma dan rasanya relatif lebih rendah. Kalau Liberica itu sudah hampir jarang sekali ada ya. Yang sering kita jumpai itu adalah Arabica dan Robusta.
Kemarin ada yang nanya, teman-temannya kalian, apa bedanya dengan luwak kopi? Kalau luwak kopi itu adalah kopi mungkin saja Arabica, mungkin saja Robusta yang dimakan oleh musang. Kan kalian sudah tahu ya. Nah, itu juga gini, bisa Arabica, bisa Robusta yang dimakan oleh musang itu sendiri, kemudian dikeluarkan dari kotorannya. Nah, itu dibersihkan kembali, kemudian disangrai, dan rasanya juga beda. Dan itu juga disebut dengan kopi yang paling mahal. Ya. Oke, 5 menit lagi. Nah, untuk jenis-jenis kopi, ya ini yang akan kita praktekkan nanti, mohon diperhatikan dengan baik. Yang pertama itu adalah espresso. Jadi dasar semua kopi adalah espresso. Bagaimana cara membuatnya? Tentu kita menggunakan mesin kopi. Nah, mesin espresso kopi ini merupakan proses penyudahan kopi dengan menggunakan tekanan tinggi. Jadi metode ini dikenal di Italia pada abad 20, yang biasanya kopi ini akan digiling dengan halus dan dipadatkan. Ya. Jadi biasanya itu tekniknya disebut tamping. Oke, nanti kalau praktek akan saya perkenalkan coffee machine-nya. Yang penting kalian tahu dulu kalau espresso bagaimana cara buatnya, cappuccino bagaimana, seperti itu ya. Kemudian setelah espresso ada yang namanya americano. Kalau americano itu adalah kopi yang dikasih air panas saja. Jadi basicnya adalah espresso ditambahkan air panas. Itu namanya americano. Oke, ada juga yang menyebutnya long black. Kalau kalian nanti seandainya pencinta kopi, ada yang namanya americano, ada juga yang namanya long black. Cara penyeduhannya hampir sama. Ya, tanpa ada susu, jadi cuman kopi, espresso sama air panas. Kemudian ada juga yang namanya cafe latte. Cafe latte itu hampir sama dengan cappuccino, tetapi foam itu busa ya. Dari susunya itu tipis sekali, bisa dilihat pada gambar ya. Jadi di sini ada coffee espressonya, kemudian ditambahkan susu panas, kemudian ditambahkan foam di atasnya, foam yang dibuat dari mesin kopi. Jadi ada busa sedikit di sini, itu namanya cafe latte. Sedangkan kalau cappuccino adalah basicnya juga sama, espresso, ditambahkan susu, ditambahkan foam. Foam dan susu itu hampir sama banyaknya. Ya, itu bedanya dengan cafe latte. Kalau cafe latte foamnya lebih tipis, sedangkan kalau cappuccino foamnya banyak. Kemudian ada yang namanya mocha atau mochaccino. Kalau mochaccino hampir sama dengan latte, tapi bedanya hanya dikasih coklat. Jadi ada campuran coklatnya di sana. Ya. Dan yang terakhir itu adalah affogato. Affogato itu merupakan 1 gelas espresso, kemudian ditambahkan ice cream. Dan ini yang paling sangat mudah sekali kita buat. Ya, bisa kalian pelajari nanti ini di rumah ketika praktek. Jadi ya bisa langsung dipraktekkan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak? Cukup ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teh ya. Tapi sebelumnya kita sudah pernah praktek membuat herbal tea. Namun di sini saya akan bahas teh yang lebih spesifik lagi, yaitu tentang black tea, teh oolong dengan green tea. Jadi teh yang yang difermentasi, kemudian yang semi fermentasinya dan unfermentasi. Jadi teh yang tidak difermentasi. Apa saja itu yang minggu depan kita akan bahas lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Thank you for today. See you next meeting. Om Santi Santi Santi.